Saya Mutia Pramodewisti akan menjelaskan pembahasan soal nomor 2 bagian 1. Pertanyaannya, hitunglah harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan VBC. Diasumsikan bahwa tarif biaya overhead pabrik sebesar Rp1.000 per jam mesin. Untuk pembahasannya, kita bikin dulu tabel seperti ini. Lalu untuk bulan Agustus, pesanan 007, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsungnya didapat dari data yang ada pada soal di sini. Lalu untuk biaya overhead pabriknya, 40 jam mesin dikali 1000. 40 ini didapat dari data yang ada pada soal, 40 ini. Lalu 1000-nya didapat dari tarif yang ada pada soal, 1000 per jam mesin. 40 dikali 1000 sama dengan 40.000. Lalu untuk bulan September, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsungnya, angka-angka yang ada pada tabel ini didapat dari data yang ada pada tabel soal yang ini. Lalu untuk biaya overhead pabriknya, 20, 80, 60, dan 40 didapat dari tabel juga, tabel soal, 20, 80, 60, dan 40. Lalu kita kalikan masing-masing dengan Rp1.000, sesuai dengan tarif yang diminta oleh soal. 20 dikali 1000 sama dengan 20.000, 80 dikali 1000, 80, 60 dikali 1000, 60.000, 40 dikali 1000, 40.000. Lalu kita totalkan masing-masing pesanan ini. 007 berjumlah 1.210.000, 008 1.980.000, 009 1.460.000, dan 010 490.000. Untuk produk selesainya, angka-angka ini kita dapat dari data yang ada pada soal juga. Yang ini 007 500 unit, 008 2000 unit, dan 009 1000 unit. Nih. Untuk 010 tidak kita masukkan karena pesanan ini belum selesai. Lalu untuk mendapatkan harga pokok per unitnya, kita bagikan total harga pokok dengan produk selesai. 1.210 dibagi 500 unit untuk 007 didapat 2.420. Lalu untuk 008, 1.980.000 dibagi dengan 2.000 unit, sama dengan 990. Lalu untuk 009, 1.460.000 dibagi dengan 1.000 unit, didapat 1.460. Untuk 010 ini, tidak ada produk selesai dan harga pokok per unitnya. Karena pesanan ini pada akhir bulan September belum selesai. Sesuai yang sudah saya catatkan ini, bahwa pesanan 010 belum selesai pada akhir bulan September 2016 dan merupakan persediaan barang dalam proses akhir. Oleh karena itu, job 010 ini tidak ada produk selesai dan harga pokok per unitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Megawati akan mencoba menjelaskan soal nomor 2 bagian 2. Soalnya, hitunglah harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan ABC. Diasumsikan bahwa tarif setup 800 per setup, tarif pengecekan 2000 per pengecekan, dan tarif pembelian sebesar 1000 per pesanan. Di bulan Agustus 2016 hanya terdapat job nomor 007. Nih, pada akhir Agustus 2016 pesanan nomor 007 sebanyak 500 unit. Bahan baku langsung yang dihabiskan 500.000, biaya tenaga kerja langsungnya 400.000. Terus dimasukkan ke sini.
Itu biaya overhead pabriknya itu terdiri dari setup, pengecekan, dan pesanan pembelian. Ini angka yang ini nih diambil dari sini 10 kali, 4 kali, sama 4 kali. Karena tarif setupnya 800, makanya dikali 10 dikali 800. Pengecekan tarifnya 2000, makanya 4 dikali 2000. Pesanan pembelian tarifnya 1000, 4 dikali 1000, dapatnya segini. Pada bulan September ada job nomor 007, job nomor 008, job nomor 009, job nomor 010. Biaya bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja langsung yang di sini didapat dari soal yang ini, dari sini. Terus jumlah setup, pengecekan, sama pesanan pembelian kita ambil juga dari angka yang di sini. Pindahin ke sini. Sama juga kayak tadi, karena tarif setupnya 800, makanya 6 dikali 800, dapatnya 4800. 20 kali 800 dapatnya 16000. 16 kali 800 dapatnya 12800. 10 kali 800 dapatnya 8000. Pengecekan juga 2 kali 2000 dapatnya 4000. 8 kali 2000 dapatnya 16000. 6 kali 2000 dapatnya 12000. 4 kali 2000 dapatnya 8000. Begitu juga ada pesanan pembelian. Total harga pokok ini merupakan jumlah dari 500.000 ditambah 400.000 ditambah 8.000 ditambah 8.000 ditambah 4.000 ditambah 150.000 ditambah 100.000 ditambah 4.800 ditambah 4.000 ditambah 2.000, dapatnya 1.180.800. Karena produk selesai itu 500 unit, makanya 1.180.800 dibagi 500 unit, dapatnya 2.361,6. Begitu juga dengan job nomor 008 0009. Ini dibagi sama ini dibagi sama ini. Yang ini karena produk selesai belum ada, makanya harga pokok produknya belum dapat ditentukan. Soal nomor 3, hitunglah harga jual per unit jika laba yang diinginkan 20% dari harga pokok per unit. Ini yang berdasarkan pendekatan VBC. Harga pokok per unitnya itu diambil dari pendekatan VBC. Berarti yang ini 2420, 990, 1460. Nanti dimasukkan ke sini. Karena 20% dari harga pokok, berarti 20% dikali 2420 dapatnya 484. 20% dikali 990 dapatnya 198. 20% dikali 1460 dapatnya 192. Nanti ini dijumlahin dapatnya segini. Terus berdasarkan pendekatan ABC, harga pokok per unitnya itu juga diambil dari sini, dari pendekatan ABC nya dari sini. Dikali juga kayak sama yang kayak tadi, 20% dikali 2361,6, 20% dikali 970, 20% kali 1430,8. Nanti dijumlahin ini sama ini sama ini, dapat harga jual per unitnya. Nomor 4, jika perusahaan menggunakan VBC sedangkan pesaing menggunakan ABC, bagaimana dampaknya terhadap penjualan produk perusahaan? Karena jika kondisi ini, maka dampaknya semua produk perusahaan tidak laku dijual karena harga jualnya terlalu tinggi dibandingkan perusahaan asing yang menjual dengan harga rendah karena menggunakan pendekatan ABC. Yang pertama, mencari harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan VBC. Yang pertama, kita mencari job nomor 007, bulan September 2016. Biaya utama, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. 150.000 ditambah 100.000 dapat 250.000.
biaya overhead 1000 dikali 20 jam mesin dapat 20.000. Maka dijumlahkan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Dapat harga pokok pesanannya 270.000. Unit yang dihasilkan 500 unit. Untuk mencari HPP per unitnya, harga pokok pesanan dibagi unit yang dihasilkan. Dapat 540 per unit. Total HPP nomor 007 sama dengan HPP Agustus ditambah HPP September. Sama dengan 500.000 ditambah 400.000 ditambah 1000 dikali 40 jam mesin ditambah HPP Septembernya 270.000. Dapat hasilnya 1.210.000. Unit yang dihasilkan nomor 007 sama dengan 1.210.000 dibagi 540 per unit. Dapat hasilnya 2.240,7. Dibulatkan menjadi 2.241 unit. Yang kedua, job nomor 008. Biaya utama, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung sama dengan 1 juta ditambah 900.000 sama dengan 1.900.000. Biaya overhead 1000 dikali 80 jam mesin dapat 80.000. Untuk mencari harga pokok pesanan, biaya utama ditambah biaya overhead sama dengan 1.900.000 ditambah 80.000 dapat 1.980.000. Unit yang dihasilkan 2.000. Untuk mencari HPP per unit, harga pokok pesanan dibagi unit yang dihasilkan. 1.980.000 dibagi 2.000 dapat 990 per unit. Yang ketiga, mencari job nomor 009. Biaya utamanya, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung sama dengan 750.000 ditambah 650.000 dan dapat hasilnya 1.400.000. Biaya overhead 1000 dikali 60 jam mesin. Dapat hasilnya 60.000. Untuk mencari harga pokok pesanan, biaya utama ditambah biaya overhead. Dapat hasilnya 1.460.000. Unit yang dihasilkan sama dengan 1000 unit. Untuk mencari HPP per unit, harga pokok pesanan dibagi unit yang dihasilkan. 1.460.000 dibagi 1000. Dapat hasilnya 1.460 per unit. Saya Zarfuni Indra Putri. Saya akan menjelaskan latihan soal pertemuan 11 nomor 2 dengan pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, hitunglah harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan ABC. Diasumsikan bahwa tarif setup sebesar Rp800, tarif pengecekan sebesar Rp2.000 per pengecekan, dan tarif pembelian sebesar Rp1.000 per pesanan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, kita cari dulu job nomor 007. Pada job nomor 007 pada bulan September, yaitu ada biaya utama. Biaya utama terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku langsung di soal didapatkan pada job nomor 007 yaitu sebesar 150.000. Pada biaya tenaga kerja langsung sebesar 100.000. Kemudian jika ditambahkan keduanya hasilnya menjadi 250.000. Hasilnya menjadi 250.000. Kemudian ada biaya overhead. Biaya overhead yaitu terdiri dari aktivitas setup, aktivitas pengecekan, dan aktivitas pesanan pembelian. Pada aktivitas setup yaitu dari tarif setup yang terdapat pada soal tadi dikalikan dengan jumlah dari setup sebanyak 6 kali pada job nomor 007. Kemudian, pada aktivitas pengecekan, yaitu sebanyak dari tarif pengecekan tadi sebesar 2.000, dikalikan dengan jumlah pengecekan sebanyak 2 kali pada job nomor 007. Kemudian, ada aktivitas pesanan pembelian. Aktivitas pesanan pembelian, yaitu tarif pesanan dikalikan dengan jumlah pesanan pembelian
sebanyak 2 kali pada job nomor 007. Dan hasilnya didapatkan dari 800 dikali 6, hasilnya menjadi 4.800. Dari 2.000 dikalikan 2 hasilnya jadi 4.000. 1.000 dikali 2 hasilnya jadi 2.000. Kemudian biaya utama dan biaya overhead ini kita jumlahkan. Dapatlah harga pokok pesanannya. Harga pokok pesanannya yaitu sebesar 260.800. Kemudian dapatlah unit yang dihasilkan. Ini didapatkan pada soal di atas. Pada soal ini, pada akhir Agustus 2016 pesanan nomor sebanyak 500 unit belum dikerjakan. Nah, itulah unit yang dihasilkan pada job nomor 007. Sebanyak 500 unit. Kemudian dapatlah harga pokok pesanan per unitnya yaitu sebesar 521,6 per unit. Dari 260.800 ini kita bagi dengan 500 unit. Nah, hasilnya dapatlah segini. 521,6 per unit. Kemudian kita cari total harga pokok pesanannya pada nomor 007. Pertama kita cari dulu dari jumlah harga pokok pesanan bulan Agustus. Kemudian kita tambahin dengan harga pokok pesanan pada bulan September. Kita cari pertama dulu harga pokok pesanan bulan Agustus. Harga pokok pesanan bulan Agustus di soal telah dapat bahwa biaya bahan baku langsung yang telah dihabiskan tercatat sebesar 500.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 400.000. Kemudian kita tambahkan dari tarif setup tadi sebesar Rp800, kita kalikan dengan 10 dengan jumlah setup dari aktivitas overhead. Kemudian kita tambahkan dari tarif pengecekan tadi sebesar 2.000, kita kalikan dengan jumlah pengecekan pada aktivitas overhead sebanyak 4 kali. Kemudian kita tambahkan lagi dengan tarif pesanan pembelian ditambah dengan jumlah pesanan pembelian pada aktivitas overhead sebanyak 4 kali. Nah, dapatlah hasilnya pada HPP bulan Agustus sebesar yaitu 920.000. Kemudian kita tambahkan dengan HPP pada bulan September, harga pokok pesanan pada bulan September, yaitu telah kita dapatkan tadi sebesar 260.800. Kemudian kita jumlahkan harga pokok pesanan pada bulan Agustus dan harga pokok pesanan pada bulan September, jadi dapatlah totalnya sebesar 1.180.000. Kemudian barulah kita bisa mencari unit yang dihasilkan pada nomor 007, pada job nomor 007. Yaitu dari total harga pokok pesanan nomor 007 tadi, kita bagi dengan harga pokok pesanan per unit. Jadi, kita bagi dari total harga pokok pesanan nomor 007 tadi kita dapatkan 1.180.000. Kemudian kita bagi dengan harga pokok pesanan per unitnya yaitu sebesar 521,6 per unit. Jadi dapatlah hasilnya sebesar 2.263,80 atau setara dengan 2.264 per unit. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang job nomor 008. Sama dengan yang job nomor 007 caranya. Pada job nomor 008 yaitu terdapat biaya utama dan biaya overhead juga. Biaya utama yaitu kita dapatkan dari biaya bahan baku langsung pada job nomor 008 yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kita jumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 900.000. Kita jumlahkan dapatlah hasilnya sebesar 1.900.000. Kemudian pada biaya overheadnya juga terdapat 3 yaitu aktivitas setup, aktivitas pengecekan, dan aktivitas pesanan pembelian. Pada aktivitas setup yaitu dari tarif setup tadi dikalikan dengan jumlah setup selama bulan September pada job nomor 008 yaitu sebanyak 20 kali. Kemudian dari aktivitas pengecekan
dari aktivitas pengecekan, yaitu dari tarif pengecekan dikalikan dengan jumlah pengecekan pada bulan September tadi pada job nomor 008 yaitu sebanyak 8 kali. Kemudian dengan pada aktivitas pesanan pembelian yaitu sebesar 1000 tarifnya, tarif pesanan pembelian dikalikan dengan jumlah pesanan pembelian pada job nomor 008 pada bulan September 2016 kita kalikan yaitu sebanyak 8, terdapat 8 kali juga. Jadi aktivitas setup-nya dapatlah hasilnya dari 800 kali 20 yaitu sebesar 16.000. Kemudian aktivitas pengecekannya dari 2000 dikali 8 jadinya 16.000. Kemudian aktivitas pesanan pembelian 1000 dikali 8 dapatlah hasilnya 8.000. Kemudian biaya utama dengan biaya overhead ini kita jumlahkan hasilnya, dapatlah dia hasilnya menjadi 1.940.000 yaitu inilah harga pokok pesanannya. Kemudian dapat juga unit yang dihasilkan sebanyak 2000 unit. 2000 unit kan? Nih. Pada September 2016 perusahaan menerima pesanan dari pelanggan seperti tercatat dalam tanda tabel. Nih, ini dari itu unit yang dihasilkan pesanan nomor 008 sebanyak 2000 unit. Jadi tercatatlah di sini unit yang dihasilkannya sebanyak 2000 unit. Jadi harga pokok pesanan ini dibagi dengan unit yang dihasilkan dapatlah hasilnya jadi 970 per unit. Kemudian pada job nomor 009 sama dengan job nomor 007 dan 008 terdapat dari biaya utama, dari biaya overhead, terdiri dari biaya utama dan overhead. Biaya utama terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yaitu sebesar 750.000 biaya bahan baku langsungnya dan biaya tenaga kerjanya sebesar 650.000 pada job nomor 009 yang hasilnya yaitu menjadi 1.400.000. Kemudian biaya overheadnya meliputi dari aktivitas setup, aktivitas pengecekan, dan aktivitas pesanan pembelian. Pada aktivitas setup yaitu dapat dari tarif setup dikalikan dengan jumlah setup pada job nomor 009 sebanyak 16 kali. Kemudian aktivitas pengecekan dapat dari tarif pengecekan dikalikan dengan jumlah pengecekan tadi. Tarif pengecekannya kita dapat tadi 2000, dapat dari soal 2000, kemudian dikalikan dari jumlah pengecekan daripada job nomor 009 tadi sebanyak 6 kali. Kemudian aktivitas pesanan pembeliannya dari soal tadi terdapat sebesar 1.000 rupiah dikalikan ini sama juga dari jumlah pesanan pembelian pada job nomor 009 yaitu sebanyak 6 kali. Kemudian dapatlah hasilnya yaitu sebanyak pada aktivitas setup yaitu 800 dikali 16 dapatlah hasilnya 12.800. Pada aktivitas pengecekan 2000 dikali 6 dapatlah hasilnya 12.000. Aktivitas pesanan pembelian yaitu dari 1000 dikalikan 6 dapatlah hasilnya 6.000. Kemudian dapatlah harga pokok pesanannya. Harga pokok pesanannya merupakan jumlah dari biaya utama ditambah dengan biaya overhead. Seluruh biaya overhead ini kita jumlahkan dan dijumlahkan dengan biaya utama. Dapatlah harga pokok pesanan sebesar 1.430.000. Kemudian dapatlah unit yang dihasilkan. Ini telah dapat dari soal tadi. Unit yang dihasilkan pada job nomor 009. Pada job nomor 009 sebanyak 1.000 unit. Pesanan 009, 1.000 unit. Nah, dapatlah kita
hasil HPP per unit untuk job nomor 009, yaitu dari 1.430.000 dibagi dengan 1.000 unit dapatlah. Perkenalkan, nama saya Hasna Irfani, nomor BP 19000522088. Saya akan menjelaskan nomor 3 dan nomor 4. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan nomor 3. Setelah kita menghitung dan mendapatkan harga pokok per unit, selanjutnya kita akan menghitung laba, yaitu dari informasi diinginkan laba 20%. Maka kita harus hitung dulu labanya. Lalu untuk mencari harga jualnya kita tambahin harga pokok dengan laba. Melalui metode VBC, job nomor 007, harga jual pesanan 100% ditambah 20% dikali 540 sama dengan 648 per unit. Job nomor 008, harga jual pesanan 100% ditambah 20% dikali 990 sama dengan 1188 per unit. Job nomor 009, harga jual pesanan 100% ditambah 20% dikali 1460 sama dengan 1752 per unit. Melalui metode ABC, job nomor 007, harga jual pesanan 100% ditambah 20% dikali 521,6 sama dengan 625,92 per unit. Job nomor 008, harga jual pesanan 100% ditambah 20% dikali 970 sama dengan 1164 per unit. Job nomor 009, harga jual pesanan 100% ditambah 20% dikali 1430,8 sama dengan 1716,96 per unit. Baiklah, saya akan melanjutkan ke nomor 4. Jika perusahaan menggunakan pendekatan VBC, sedangkan pesaing menggunakan ABC, maka akan berakibat bahwa pembeli atau konsumen kurang berminat terhadap produk perusahaan karena harga jual yang tinggi atau kemahalan, sedangkan pesaing menjual dengan harga yang lebih murah. Jadi, apabila perusahaan menggunakan VBC, maka akan rugi karena VBC tidak akurat. Untuk itu, yang lebih baik dan akurat serta mendekat harga pokok yaitu digunakan pendekatan ABC.